Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Sebelum kami melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanannya itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Ayat 35, semua penduduk di Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang dalam keadaan sakit, kerinduan tertingginya adalah mengalami kesembuhan. Tentu setiap orang yang ada dalam posisi sakit akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan yang namanya kesembuhan. Saudara-saudara, pernyataan di dalam bagian ini ketika Petrus mengatakan Yesus Kristus menyembuhkan engkau, menjadi jawaban yang memberi jaminan bagi yang sakit, tetapi juga memberi dampak pertobatan bagi banyak orang. Bapak Ibu, dalam nats ini dikisahkan tentang Petrus yang melakukan pelayanan untuk mengabarkan Injil dan juga mengunjungi orang-orang percaya yang ada di kota Lida, mengajar, menguatkan mereka. Pelayanan Petrus di dalam hal ini kita melihat diwarnai dengan pernyataan kuasa Allah melalui mujizatnya. Petrus dalam hal ini mengunjungi jemaat Tuhan yang ada di Lida, menyembuhkan seorang anak Tuhan yang bernama Eneas. Ayat 33 mengatakan bahwa Eneas telah 8 tahun sakit, ya. Eneas telah 8 tahun sakit, terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Tentu ini suatu keadaan yang sangat mengenaskan. 8 tahun tidak bisa bangun dan dia dikatakan dalam keadaan lumpuh. Dia harus terbaring di tempat tidurnya. Namun kita melihat Eneas beroleh belas kasihan Tuhan untuk mengalami kesembuhan, dan tentu di dalam kesembuhannya itu memberi dampak bagi pekabaran Injil. Petrus melakukan pelayanan yang dipenuhi kuasa sebagai seorang murid Kristus. Perkataannya, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Ini menunjukkan bahwa Petrus menyadari bahwa dirinya hanyalah alat Tuhan yang dipenuhi wibawa ilahi. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Petrus menyadari bahwa Yesuslah sang penyembuh itu, bukan dirinya. Dia hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan secara fisik saja, tetapi juga kesembuhan secara rohani sebagai juru selamat. Kuasa Yesus dinyatakan sehingga dalam nats yang kita baca dikatakan Eneas benar-benar sembuh. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Ayat 34. Bapak Ibu,
dalam peristiwa bagaimana mujizat kesembuhan dinyatakan menjadi pintu pemberita Injil bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat di ayat 35. Dampak dari kesembuhan Eneas, semua penduduk Lida dan Saron dikatakan melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi, Lida adalah tempat yang strategis dalam jalur perdagangan, sehingga berita tentang kesembuhan ilahi dapat begitu cepat tersebar kepada semua penduduk. Dan yang luar biasanya adalah respon dari semua penduduk yang telah melihat mujizat itu adalah mereka berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa mujizat atau kesembuhan secara fisik bukanlah tujuan utama dari sebuah pelayanan, melainkan menjadi pintu bagi pemberita Injil yang membuahkan pertobatan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kasih dan kuasa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus masih terjadi hingga saat ini. Untuk itu marilah terus berharap, percayalah kepada Yesus Kristus. Dia sanggup melakukan berbagai hal, semua hal di dalam kehidupan kita. Ia menyembuhkan setiap kita. Bahkan ketika kita dapat mengalami kesembuhan, Tuhan ingin supaya orang lain juga menyaksikan bahwa kuasa Yesus dinyatakan dan membawa dampak bagi orang lain melihat kemuliaan Tuhan dan mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh mengingatkan kami semua bahwa Engkau berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Dan Tuhan, mujizat-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ajar kami untuk terus percaya dan berharap kepada Engkau. Dan kami juga diingatkan bahwa dalam kesembuhan atau hal apapun yang Tuhan nyatakan dalam diri kami, ada suatu tujuan supaya orang lain melihat kuasa itu dinyatakan melalui kami dan mereka juga beroleh kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.